Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bank dan lembaga keuangan syariah tentang pembiayaan syariah yang disusun oleh yang pertama saya Zainul Raib dan kedua teman saya Nur Zakia Putri dan Khalifatul Mufidah. Untuk yang pertama, penjelasan tentang pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Di sini maksudnya apabila terdapat seseorang yang ingin mendirikan usaha, maka dalam bank dan lembaga keuangan syariah di sini terdapat mekanisme pembiayaan syariah yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi untuk pembiayaan syariah dibiayai seorang customer ingin mendirikan usaha dibiayai dengan cara timbal balik melalui sistem bagi hasil. Dan kedua, pembiayaan syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran 1999 nomor 122 terbagi menjadi tiga. Yang pertama, return bearing financing, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. Yang kedua, return free financing, yakni bentuk pembiayaan tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan dan tidak dapat keuntungan yang didapat. Yang ketiga, charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang yang miskin yang membutuhkan. Di sini maksud dari return bearing financing yang pertama, secara bentuk pembiayaan secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal menanggung risiko kerugian. Dalam artian apabila pemilik modal mau membiayai seseorang ataupun customer, dan juga apabila nasabah atau customer mendapat keuntungan maka akan dibagi hasil. Itu yang dinamakan return bearing financing. Dan yang kedua, return free financing, maksudnya dari bentuk pembiayaan ini tidak tertuju pada faktor mencari keuntungan. Di sini hanya diperuntukkan dalam orang yang membutuhkan dengan tidak ada timbal balik ataupun hanya faktor keuangan. Apabila seorang customer tersebut tidak bisa mengembalikan, maka tidak ada keuntungan yang didapat dari si pembiaya. Yang ketiga, charity financing. Di sini dijelaskan yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang yang miskin yang membutuhkan. Di sini bisa disebut sebagai hibah ataupun dana pembiayaan secara sukarela yang diberikan kepada orang fakir atau miskin. Dan selanjutnya, menurut sifat penggunaannya pembagian pembiayaan syariah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam meningkatkan keuangan, jumlah hasil produksi secara kuantitatif dan secara kualitatif, meningkatkan mutu hasil produksi untuk keperluan perdagangan dan peningkatan utility of place dari suatu hasil produksi yang berupa barang. Di sini maksudnya pembiayaan dalam bentuk modal kerja. Apabila seorang customer ingin mengajukan pembiayaan modal, maka di sini dilihat dari faktor produksi, baik dari segi banyaknya produksi dan juga hasil dari produksi tersebut. Apabila terdapat peningkatan dari hasil produksi, maka hasil produksi yang berupa barang, maka di sini diwajibkan untuk memberikan keuntungan
dari si pembiaya. Yang kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan ini untuk memenuhi suatu kebutuhan seperti modal, capital goods, bertujuan peningkatan fasilitas terkait. Nah, fasilitas terkait ini berupa fasilitas kerja yang didapat dari setiap perusahaan. Dan yang selanjutnya, menurut sifat penggunaannya, pembagian konsumtif. Pembiayaan konsumtif ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di mana kapasitasnya akan habis saat digunakan. Maka di sini dapat diartikan sebagai apabila pembiayaan ini sudah habis dalam masa konsumsi, maka pembiayaan ini juga habis dalam kurun waktu dengan konsumsi, seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai akad-akad pembiayaan syariah. Dalam akad-akad pembiayaan syariah terdapat pembiayaan jual beli dilakukan dengan menggunakan akad. Yang pertama, murabahah, merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya, harga perolehan kepada pembeli, dan kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba atau margin sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang kedua, salam, merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan cara melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan untuk pembayarannya dilakukan di awal secara penuh. Yang ketiga, istisna, merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan pemesanan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan untuk pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Khalifatul Mufidah. Kepada Mbak Khalifatul Mufidah dipersilahkan. Pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan akad. 1. Mudharabah, 2. musyarakah, 3. mudharabah musitarakah, 4. musyarakah mutanafisah. Yang pertama, mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha di mana pihak pertama sohib mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua mudharib bertindak selaku pengelola, dan untuk keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kedua, musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ketiga, mudharabah musitarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha di mana kedua pihak tersebut turut menyertakan modal dan untuk keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Keempat, musyarakah mutanafisah merupakan musyarakah atau syirkah di mana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak syarik berkurang karena pembelian porsi kepemilikan secara bertahap oleh pihak lainnya. Pembiayaan jasa dilakukan dengan menggunakan akad. Yang pertama, ijaro merupakan transaksi pemindahan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan akan barang tersebut. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik merupakan transaksi ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan setelah masa ijarah selesai. Yang ketiga, hafalah merupakan transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayaran utangnya. Hafalah bil ujrah, hafalah dengan pengenaan imbal jasa atau ujrah. Keempat, wakalah merupakan pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang boleh diwakilkan apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan. Wakalah bil ujrah merupakan transaksi wakalah dengan pengenaan imbal jasa atau ujrah. Yang keenam, kafalah merupakan transaksi jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau makful anhu. Kafalah bil ujrah merupakan transaksi kafalah dengan pengenaan imbal jasa atau ujrah.
Ketujuh, ju'ala merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Kedelapan, had merupakan transaksi pinjam meminjam dana atau dana talangan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad selain yang telah tersebut di atas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, mekanisme transaksi pembiayaan syariah. Mekanisme transaksi pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai akad, di mana sebelumnya menginformasikan harga perolehan kepada pembeli. Pembiayaan syariah ini secara prinsip merupakan saluran penyalur dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee-based income atau administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris. Terima kasih. Itu tadi sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.